Para Pandawa makan bersama dengan buah-buahan yang didapat dari Taman Hastinapura. Bima dengan sombongnya mengatakan bahwa buah yang didapat dari kekuatan, maka itu akan selalu manis. Duryudana dan para saudara-saudaranya datang mendatangi para Pandawa. Bima segera berdiri. Pangeran Bima yang tidak kuat menahan emosinya segera maju ke depan dan mendatangi Dursasana dan saudara-saudaranya. Duryudana mendorong Bima hingga tersungkur jatuh. Para Kurawa yang lain membuat pagar mengitari saudara-saudara Bima yang lain. Duryudana dan Dursasana bertarung dengan Pangeran Bima. Semuanya berlari ketika Bisma datang dengan kudanya. Bima mendorong Dursasana dan Duryudana. Putra tertua Destrarastra ini tidak sadar bahwa sudah datang Bisma. Bisma marah-marah dengan kelakuan mereka. Bisma hukum Pangeran Duryudana dan Pangeran Bima untuk berdiri di kuil semalaman. Kan dia, hari ini juga, lepaskan aku! Lepas! Para Pandawa 5 mendatangi Ibu Kunti. Sadewa mengatakan bahwa mereka mendapat masalah besar. Kunti tanpa melihat dan mendengarkan hal tersebut segera memerintahkan agar apapun masalah itu ditanggung oleh mereka semua. Kelima Pandawa itu bersama-sama menjalankan hukuman dari Bisma. Namun mereka tetap nampak riang dan tidak merasa terbebani. Duryudana menanyakan kepada pamannya mengapa para Pandawa tetap bahagia meskipun dihukum. Sangkuni mengatakan bahwa para Pandawa itu memiliki strategi yang bagus. Sangkuni menyuruh agar Duryudana menyelesaikan hukumannya dan menyingkirkan Pandawa yang menghalangi jalannya menjadi pangeran mahkota. Bodoh, mereka cerdik. Kunti menanyakan kepada Bima tentang apa yang terjadi kemarin. Apakah benar Bisma menghukum kelima putranya? Bima menjawab bahwa kakek sebenarnya hanya menghukum dirinya, namun yang lainnya dihukum oleh ibunya. Kunti meminta penjelasan kepada Yudhistira setelah keempat saudaranya memilih menutup-nutupi masalah tersebut. Yudhistira menjelaskan bahwa para Kurawa tidak senang dengan kedatangan para Pandawa dan mereka ingin menyingkirkan Pandawa bagaimanapun caranya. Kunti berpesan agar kelima anaknya selalu bersama-sama. Ia mengatakan bahwa ia memiliki firasat yang sangat buruk. Kalian berlima harus selalu bersama. Sangkuni dan keponakannya sedang membuat racun khas dari Gandhara. Pangeran Gandhara itu menjelaskan bahwa dengan racun itu bahkan binatang terbesar sekalipun akan mati. Paman dari Duryudana ini juga menjelaskan bahwa ia sudah memiliki rencana untuk menyingkirkan para Pandawa. Ini adalah racun dari Gandhara. Dari hutan, Guru Drona sedang berjalan menuju ke Hastinapura. Para Pandawa sedang asyik bermain bola dengan para Kurawa yang lain. Ketika bola itu datang kepada Bima, Bima melemparkannya dengan jauh hingga mengenai boneka Dursala. Hal ini membuat Dursala menangis. Arjuna mencoba menenteramkan Dursala dan mengatakan bahwa Bima akan hilangkan penderitaan dari boneka Dursala dan akan menggendongnya. Para Kurawa yang lainnya datang dan menghentikan Dursala yang akan memberikan bonekanya kepada Bima. Duryudana membuat Dursala tersentak dan menyuruhnya diam. Duryudana memarahi Dursala dan menyuruh mengembalikan bola itu. Arjuna heran dengan tingkah Duryudana yang berubah. Dursala yang kecewa dengan kakaknya segera melemparkan bola itu dan tercebur ke sumur. Ketika bola itu tercebur ke sumur, Duryudana meminta maaf kepada Bima. Duryudana dan Dursasana bergantian mengatakan bahwa ia bersedia untuk turun ke sumur untuk mengambil bola itu. Begawan Drona yang masih mengawasinya dari jauh, mengambil ranting dan melemparkannya dari jauh hingga jatuh tepat di bola itu. Hal ini membuat para pangeran terkejut dengan aksi dari Begawan Drona. Drona segera mengambil ranting-ranting rumput yang lain dan perlahan-lahan melemparkannya dan menumpuk tepat di bola itu hingga bola itu dapat ditarik ke atas. Drona mendekati mereka dan tepat di samping sumur. Drona menarik bola itu keluar dengan ranting yang ia buat. Hal ini membuat para pangeran kagum dengan aksi orang yang tidak mereka kenal itu. Bhagawan Drona yang berhasil mengambil bola dengan anyaman rantingnya, kemudian menyerahkannya kepada Arjuna. Saat orang tua itu hendak pergi, Arjuna segera memanggilnya. Dengan rasa penasaran, Arjuna bertanya bagaimana cara melakukan hal tersebut.
Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk belajar kemampuan itu. Sang bagawan hanya tersenyum dan menyuruh Arjuna untuk menyerahkan ranting tersebut kepada kakeknya. Kakekmu yang akan menjawab pertanyaan itu. Di ruang utama Istana Hastinapura, Perdana Menteri membuka pertemuan dengan menyampaikan bahwa ada 7 hal penting yang harus dibahas. Namun, sang raja langsung menegaskan bahwa hal terpenting adalah hukuman bagi para pangeran. Widura kemudian meminta semua orang selain yang berkepentingan untuk meninggalkan ruangan. Bisma pun menjelaskan berbagai masalah yang membuatnya harus menjatuhkan hukuman kepada para pangeran. Demi membentuk karakter yang baik, Widura menyarankan agar para pangeran mendapatkan pendidikan yang layak. Destrarastra setuju dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang Brahmana yang menguasai seluruh kitab suci untuk menjadi guru. Tiba-tiba Arjuna masuk dengan tergesa-gesa tanpa meminta izin. Ia segera meminta maaf dan menunjukkan ranting dari Bhagawan Drona kepada kakeknya Bisma. Di sisi lain, di lapangan, Bima sedang menikmati makanannya, sementara Yudhistira, Nakula, dan Sadewa berlatih yoga. Duryudana dan Dursasana datang menghampiri Bima dengan membawa makanan. Dengan tipu daya, Duryudana berpura-pura ingin berdamai dan melupakan perselisihan. Ia mengajak Bima pergi ke suatu tempat bernama Pramankoti untuk menikmati hidangan bersama. Bima pun menerima ajakan itu, dan mereka berangkat ke Pramankoti. Ada sebuah tempat yang indah tidak jauh dari sini, namanya Pramankoti. Sementara itu, Bhagawan Drona berjalan melewati gerbang Hastinapura dan dipanggil oleh Bisma. Ia kemudian disambut dengan hormat dan diajak berbicara di dalam istana. Bisma mengungkapkan bahwa Hastinapura sedang mencari seorang guru untuk para pangeran. Arjuna pun memberi hormat kepada Drona, dan sang bagawan memberikan doa restu Tapi pastinya aku pejuang hebat. Di Pramankoti, Duryudana dan Bima telah tiba. Sangkuni diam-diam menyiapkan racun dan memerintahkan pelayan untuk membawanya. Duryudana mempersilakan Bima menikmati hidangan yang telah disiapkan. Ia tahu bahwa makanan adalah kelemahan Bima. Keduanya mulai mencicipi makanan. Seorang pelayan kemudian datang membawa semangkuk hir untuk Bima. Bima tergoda untuk mencicipinya, tetapi sempat curiga melihat senyum Duryudana. Ia meminta Duryudana mencicipinya terlebih dahulu. Duryudana hanya menyentuhnya dengan ujung jari tanpa benar-benar memakannya. Karena sudah sangat tergoda, Bima tidak menyadari bahwa makanan sebelumnya telah jatuh dan langsung memakan hir yang telah diberi racun oleh Sangkuni. Juru masak kami membuat kir yang sangat lezat. Di istana Hastinapura, Kunti diliputi firasat buruk tentang putranya Bima. Kegelisahan itu semakin besar ketika Sadewa datang mengabarkan bahwa ia juga merasakan pertanda buruk saat hendak mencari kakaknya. Tak lama, Dursala memberitahu bahwa ia terakhir melihat Bima bersama Duryodana. Mendengar itu, Kunti segera memerintahkan Sadewa bersama Arjuna pergi mencari Bima. Ajak Arjuna untuk mencari mereka berdua. Sementara itu di Pramankoti, Bima tanpa sadar telah meminum hir beracun yang direncanakan oleh Sangkuni dan diberikan melalui Duryodana. Racun itu mulai bekerja, membuat tubuh Bima lemas, pandangannya kabur, hingga akhirnya ia roboh tak berdaya. Melihat Bima seperti tak bernyawa, Duryodana panik. Namun Sangkuni justru menenangkan keponakannya dan mengatakan inilah langkah awal menjadikan Duryodana pewaris tahta. Ia lalu menyuruh Duryodana membuang tubuh Bima ke Sungai Gangga. Sekarang buang tubuhnya ke Sungai Gangga. Di saat yang sama di Hastinapura, Drona menghadap Raja Destarasta untuk menjelaskan visi pendidikannya bagi para pangeran Kuru. Widura mengingatkan bahwa sang raja ingin Drona hanya mengajar pangeran Kuru. Drona menerima dengan satu syarat, putranya juga harus menjadi murid. Syarat itu langsung disetujui oleh Bisma. Ketika Perdana Menteri menawarkan pembangunan pertapaan mewah dekat perbatasan kerajaan, Drona menolaknya. Ia justru meminta pertapaan dibangun jauh di tengah hutan, tempat pendidikan sejati bisa ditegakkan. Keinginan itu ditentang Destarasta. Namun Drona dengan tegas berkata ia datang bukan mencari kenyamanan, melainkan murid yang pantas menerima ilmunya.
Setelah itu, Drona meninggalkan istana. Cukup. Aku tidak bisa menerima syarat itu, Guru. Di luar, Kripa mencoba menahannya. Tetapi Drona hanya berpesan bahwa seorang gurulah yang memilih muridnya. Dan ia yakin Pangeran Kuru akan menjadi muridnya kelak. Di tepi Sungai Gangga, Duryodhana dan Sangkuni menyeret tubuh Bima untuk menghilangkan jejak. Tepat saat mereka hendak membuangnya, Arjuna datang menunggang kuda. Namun Duryodhana lebih cepat, tubuh Bima dilempar ke arus Gangga bersamanya, sebelum Arjuna sempat mengetahui kebenarannya, sementara Sangkuni bersembunyi. Arjuna yang mendengar suara sesuatu tercebur ke sungai mulai curiga, tetapi belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kembali di Hastinapura, Bisma memerintahkan para prajurit mencari Bima ke seluruh negeri. Di tengah kecemasan, Kunti memanjatkan doa kepada Dewa Siwa memohon petunjuk tentang nasib putranya. Kembalikan Bima padaku. Di istana Hastinapura, suasana dipenuhi kegelisahan saat Raja Destarasta dan Bisma mempertanyakan keberadaan Pangeran Bima kepada Duryodhana. Bisma mencoba menguji kejujuran Duryodhana, namun suasana mendadak berubah ketika Sangkuni datang tergesa-gesa membawa kabar mengejutkan. Seorang pemburu menemukan perhiasan milik Bima di sarang makan, membuat semua orang percaya bahwa Bima telah tewas. Di kuil kerajaan, Kunti mendapat pertanda buruk dari Dewa Siwa hingga jatuh pingsan. Keempat putranya berusaha menenangkan sang ibu, namun kesedihan menyelimuti mereka karena kehilangan Bima. Ibu! 13 hari berlalu, Bisma masih berduka, bahkan kenangan tentang kematian Pandu kembali menghantuinya. Saat itu Guru Kripa datang memberitahu bahwa para Brahmana telah hadir di Hastinapura. Atas saran Widura, diadakan jamuan untuk para Brahmana sebagai doa bagi arwah Bima. Sementara itu, Kunti terus larut dalam tangis meski Gandhari berusaha menghiburnya. Di aula istana, para Brahmana berkumpul dan Bisma memulai upacara. Para pangeran melayani makanan, dan atas isyarat licik Sangkuni, Duryodhana pun ikut menyajikan hidangan. Di tengah jamuan, perhatian semua orang tertuju pada seorang Brahmana muda yang makan tanpa henti. Saat Brahmana lain sudah selesai, anak itu masih terus menyantap makanan. Duryodhana mulai heran, sementara Kunti dan Arjuna datang menyaksikan keanehan itu. Dengan penuh kasih, Kunti mengambil sebuah ladu dan menyuapkannya langsung kepada Brahmana muda itu. Seketika ia merasa kenyang. Namun suasana berubah menjadi gempar ketika Brahmana itu membuka penutup kepalanya. Ternyata dia adalah Bima yang selama ini dikira telah meninggal. Seluruh istana terkejut. Kunti diliputi haru, sementara Sangkuni dan Duryodhana ketakutan karena rahasia kejahatan mereka seakan terbongkar. Bima kemudian menceritakan bagaimana ia selamat setelah jatuh ke Sungai Gangga. Seekor ular mematuk tubuhnya dan menetralisir racun yang telah diberikan padanya. Dari sana ia dibawa ke kerajaan naga dan bertemu Raja Ular Vasuki. Sang Raja Ular memberinya ramuan sakti yang membuat Bima kebal terhadap racun dan menghadiahkannya kekuatan setara 100 ekor gajah. Dengan berkah dan doa dari Raja Vasuki, Bima kembali ke Hastinapura bukan hanya hidup, tetapi jauh lebih kuat. Kepulangannya menjadi kejutan besar yang mengguncang istana dan menjadi awal ketakutan bagi mereka yang pernah berkhianat padanya. Di kediaman Ibu Kunti, suasana dipenuhi amarah dan kekecewaan. Bima menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan sebuah benda dengan tangan kosong, meluapkan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Arjuna heran melihat Bima masih bisa tertawa di tengah keadaan seperti ini, lalu mempertanyakan apakah hatinya tidak terbakar oleh penghinaan yang mereka alami. Dengan penuh tekad, Bima bersumpah bahwa dirinya kelak akan membunuh 100 bersaudara Kurawa. Yudhistira berusaha menenangkan Bima dengan mengingatkan ajaran ayah mereka, Pandu. Namun Kunti justru meminta Yudhistira untuk tidak meredakan kemarahan Bima pada hari itu. Menurut Kunti, Hastinapura sudah bukan lagi tempat yang aman bagi mereka. Ia pun mengajak kelima putranya pergi menuju kerajaan kakek mereka di Kunti Boja. Saat hendak pergi, langkah Kunti dihadang oleh Bisma.
Putra Gangga itu mencoba menenangkan Kunti dan meyakinkannya bahwa ia telah mengumpulkan informasi dari para mata-mata. Bhisma meminta Kunti mempercayainya, karena ia berjanji akan menyelesaikan semua persoalan ini. Aku mohon kembalilah lagi, putriku. Setelah itu, Bhisma mendatangi ruang utama istana Hastinapura dan mengejutkan Raja Destrarastra yang sedang termenung. Sang raja segera turun dari singgasananya dan menghampiri Bhisma. Dengan kata-kata tegas, Bhisma mengguncang hati Destrarastra hingga sang raja ketakutan. Destrarastra memohon agar anaknya dimaafkan dan berjanji, saat waktunya tiba, ia akan mengumumkan pangeran yang paling layak sebagai putra mahkota. Namun Bhisma telah mengambil keputusan mutlak. Demi menghentikan konflik antara putra Pandu dan putra Destrarastra, seluruh pangeran Kuru diperintahkan menjalani pendidikan di bawah guru Drona selama 12 tahun. Selama masa itu, Raja Destrarastra tidak diperbolehkan berhubungan dengan anak-anaknya dalam bentuk apapun. Seharusnya kau tidak memberiku salam dari tahtamu itu. Di tengah malam, Guru Drona yang masih terjaga di gubuknya kedatangan seorang prajurit Hastinapura yang membawa surat penting. Surat itu berisi kabar bahwa para pangeran Kuru akan dikirim belajar kepadanya. Drona sangat bahagia dan segera menyampaikan kabar itu kepada istri serta putranya, Aswatama. Dengan penuh haru, Drona meminta maaf atas kemiskinan yang selama ini mereka alami. Namun berjanji suatu hari akan menjadikan Aswatama seorang raja melalui bantuan para pangeran Kuru. Dengan bantuan dari para pangeran ini. Di sisi lain, Sangkuni yang sedang berjalan di Hastinapura terkejut melihat prajurit Gendara membawa barang-barangnya sendiri. Bhisma memanggilnya dengan sebutan raja, membuat Sangkuni kebingungan. Bhisma menjelaskan bahwa ayah Sangkuni akan turun tahta dan menjadi pertapa, sehingga kini Sangkuni harus kembali ke Gandhara untuk menjadi raja. Sangkuni pun menyadari maksud tersembunyi Bhisma dan bertanya apakah dirinya sedang diusir dari Hastinapura. Dengan tenang Bhisma menjawab, ia melakukan ini justru agar tidak perlu mengusir Sangkuni secara langsung, sekaligus menjaga kehormatannya sebagai pangeran Gandhara. Meski menahan amarah, Sangkuni akhirnya meninggalkan Hastinapura bersama para prajuritnya. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke arah Bhisma dengan tatapan penuh dendam, sebuah isyarat bahwa permusuhan besar baru saja dimulai. Silahkan pergi.